kemudian kita pisahkan domba yang sudah hamil dengan yang belum, kemudian yang sudah hamil tua pun kita pisahkan ke kandang yang sebelah utara sana. Nah, selanjutnya kalau perawatan di melahirkan ya ini terutama itu memang harus ditunggui. Jadi memang tugas berat ABK itu ya nunggui domba lahiran. Nah, kebetulan kalau di kandang kami itu lahirannya kisaran jam-jam 12 malam, jam 3 pagi gitu. Jadi hampir tidak tidur ABK-nya, kasihan. Tapi ya itu, seorang peternak pasti ngalami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Sulis. Nah, saya merupakan salah satu pengurus dari unit dari perusahaan Bumdesma Berkah Pandawa Jaya yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, kali ini kita berada di kandang breeding yang merupakan salah satu unit usaha yang ada di perusahaan kami. Mengingat latar belakang dari usaha kami yaitu karena di lingkungan pedesaan itu kan sumber pakan alhamdulillah banyak, dan itu merupakan salah satu ide dari teman-teman yang ada di pemerintah desa, kemudian di masyarakat desa juga mendukung dengan adanya peternakan ini. Maka di musyawarah desa bersama di Musdes itu kami bersepakat bahwa ingin mendirikan sebuah peternakan yang terintegrasi. Jadi terintegrasi ini maksudnya dari mulai breeding, kandang pengembukan, kemudian dari pakannya kita punya pabrik sendiri, kemudian dari pengolahan pupuk organik kita juga ada. Untuk ide unit usaha sendiri ini merupakan potensi sih, karena kami kan di desa itu memiliki potensi. Setiap desa tentu mempunyai potensi masing-masing. Nah, termasuk di desa kami, unit usaha peternakan domba itu merupakan salah satu yang memang berpotensi bisa menjadikan unit usaha ini sebagai unit usaha yang gede pada suatu di kemudian hari gitu. Kandang breeding Arjuna Farm ini berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, 1 tahun yang lalu itu adalah kesepakatan dari desa bahwa memang harus segera untuk membuat kandang breeding. Nah, kemudian setelah itu kami mengisi kandang ini dengan kapasitas 150 ekor induk. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sudah ada sebagian itu yang melahirkan, bahkan juga jual belinya juga alhamdulillah sudah berjalan. Terus untuk kegiatan kan kami mempunyai anak kandang 2, ya, anak APK-nya itu ada 2 orang untuk merawat ini. Tugasnya itu 1 memberi makan pagi sore, kemudian untuk membersihkan kandangnya, kemudian dari segi keamanannya juga. Setelah itu kalau kegiatan sore hari ini anak kandang biasanya ngerumput, mencari rumput ngarit. Unit usaha Arjuna Farm ini kita berada di kandang breeding. Kandang breeding itu maksudnya adalah membudidaya atau membudidayakan kambing atau memelihara domba, kan yang di kandang ini khusus domba. Jenisnya itu ada domba Garut. Nah, kalau domba Garut itu yang tidak ada telinganya, Yang ini pendek telinganya, ini domba Garut. Kemudian yang ada Texel juga, kemudian ada jenis domba Dombos Wonosobo ada, kemudian ada lokal kalau
kita biasa nyebutnya itu lokal Temanggung. Temanggungan itu kan memang dombanya agak lumayan bagus-bagus. Nah, ini untuk usia kehamilan kan kandang kita itu ada yang di sini sama yang di sana itu. Ya, kalau yang di sini ini masih hamil muda-muda. Yang ini contohnya yang ini hamil masih kisaran umur 3 bulan. Nah, nanti kalau sudah mendekati 4 bulan kita pindah ke kandang yang sebelah sana. Jadi kandang khusus melahirkan itu yang 4 itu yang di sana. Nah, nanti ketika sudah dipindah otomatis kan dikarantina lah, istilahnya itu dikarantina sampai melahirkan. Nanti setelah melahirkan usia cempe ini juga harus kita perhatikan betul. Maksudnya ketika melahirkan harus ditunggui gitu, karena kan kalau cempe lahir itu harus segera menyusu ke induknya. Kalau tidak nanti berbahaya, bisa tidak nyusu ke induknya, itu bisa mengakibatkan kematian. Kemudian untuk penjualan alhamdulillah kita juga selain fokus di breeding, kita juga trading juga, maksudnya melakukan jual beli. Masyarakat sekitar yang membutuhkan induk domba, kami siap mengadakan atau bisa kerjasama. Kita juga ada program kerjasama di bidang breeding ini. Bentuk kerjasamanya ini, apabila ada peternak yang ingin bekerja sama dengan kami, nanti bisa datang langsung aja ke kandang. Kita bicarakan di kandang. Langkah awalnya yang tentu seorang peternak, langkah awalnya itu satu, kandang. Harus punya kandang, dan kandang ini pun harus yang sesuai dengan keamanan. Maksudnya sesuai dengan keamanan kan ada alas kandang. Alas kandangnya ini kan kalau kita lihat bolong-bolong. Ini agar kotorannya kan turun. Nah, ini harus sesuai dengan agar kaki domba itu enggak jeblos ke bawah. Nah, itu harus ada ukurannya. Kemudian untuk ukuran lebarnya, si tinggi ininya pun ada ukurannya, agar dombanya ini enggak terlalu merunduk, juga enggak terlalu enggak bisa loncat gitu. Nah, itu termasuk ke dalam keamanan kandang. Nomor 1 sih, itu keamanan kandang nomor 1. Indukan kita awalnya dulu memilah dari kandang penggemukan. Kalau dulu kan 1 tahun yang lalu kami itu membuat atau membeli cempe atau bibit domba itu sebanyak 200 ekor. Nah, 200 ekor ini kita adakan dari Garut, kemudian dari lokal Temanggung, dan juga dari lokal sini. Nah, dari 200 kambing itu kami pilih yang memiliki spek atau memiliki kualitas yang memang bisa untuk dijadikan indukan. Nah, di kandang penggemukan ini kan waktunya itu hanya 3 bulan. Nah, 3 bulan ini bisa dipanen gitu. Sama seperti ikan kan juga seperti itu. Jadi ada tenggang waktunya, ada target yang harus dicapai. Nah, setelah terpilih atau kan dari kandang penggemukan sudah kami pilih nih 150 ekor. Nah, kemudian dimasukkan ke kandang breeding. Untuk perawatan, terutama untuk perawatan khusus ke domba yang hamil. Domba yang hamil itu kan memang kalau kami menggunakan pakannya itu 2 jenis. 1 full hijauan, hijauannya itu 70%. Kemudian untuk konsentratnya, pakan keringnya itu 30%. Kemudian pakannya yaitu konsentrat dan hijauan. Hijauannya ada jenis rumput pacong, kemudian ada tebon jagung manis. Kita kan juga membuat silase juga. Nah, ini agar kebutuhan cempe, protein dan energi yang dibutuhkan induknya juga terpenuhi. Konsentrat ini kami kan juga memiliki pabrik pakan. Nah, pabrik pakan ini
khusus untuk membuat konsentrat. Nah, membuat konsentratnya itu untuk protein kasarnya sekitar 14%. Nah, 14% ini itu cukup untuk menyukupi kebutuhan nutrisi yang si domba tersebut. Strateginya ya ini kami membuka kerjasama dengan petani-petani lokal, kemudian wujud kerjasamanya bisa menggandeng petani lokal untuk ikut berpartisipasi. Kalau peternak itu kan jadi semakin banyak temennya, semakin banyak komunitasnya, itu semakin bagus. Satu, mengadakan kerjasama dalam breeding, pengemukan juga. Untuk keunggulan dari produk kami itu adalah satu, kita dari perawatan. Dari perawatan itu maksudnya adalah ketika kita belanja domba masuk ke kandang kami, itu harus kita karantina terlebih dahulu. Satu, disuntik vitamin, kemudian kasih obat cacing, kemudian setelah nanti 2-3 sampai 4 hari bulu kami cukur, karena dari bulu itulah nanti akan timbul banyak penyakit gitu. Selain itu juga agar protein yang dimakan domba itu larinya ke daging bukan ke bulu. Untuk kendala sendiri banyak sih. Pas awal-awal di bulan-bulan pertama itu ada sebagian domba yang memang karena baru pertama kali lahir, kan ini rata-rata darah-darah itu maksudnya domba yang belum pernah melahirkan dan baru melahirkan pertama kali. Nah, itu biasanya kendalanya adalah satu, domba ini masih belum terbiasa menyusui anaknya. Nah, itu kan harus dibantu oleh ABK. Kedua, ada 1-2 yang darah-darah itu, yang domba-domba yang ini nggak mau menyusui anaknya, otomatis itu menjadi tanggung jawab dari ABK untuk bantu nyusui si cempe gitu. Di kandang breeding Arjuna Farm ini kami memang mengedepankan kesehatan kepada ternak, yaitu melalui treatment yang kami lakukan ketika domba baru pertama kali datang ke kandang kami. Nah, treatment yang pertama yaitu kami pisahkan domba yang baru datang di tempat yang berbeda atau di lokasi palangan atau skat yang berbeda, agar kalau misalkan domba tersebut membawa penyakit itu tidak segera menular ke yang sudah lama di kandang ini. Nah, setelah dipisahkan kemudian diberikan vitamin, obat cacing, kemudian selang 1 minggu nanti kondisi domba sudah tidak stres dari perjalanan, sudah sehat, sudah siap untuk dimandikan. Nah, setelah dimandikan baru potong bulu bersih. Nah, ini fungsinya adalah untuk satu, menghilangkan penyakit-penyakit atau kutu-kutu yang barangkali ada di bulu si domba. Kemudian agar nutrisi yang dimakan domba itu larinya ke daging bukan ke bulunya. Jadi nanti dombanya itu jadi gemuk-gemuk. Nah, setelah itu nanti si domba ini kita koloni dengan pejantan. Satu skat ini kami isi sekitar 15 ekor dengan pejantan satu dengan domba lokal sini ada, kemudian dengan domba Wonosobo juga ada domba. Itu untuk pejantannya. Kemudian setelah dikoloni nanti kan selang 1 bulan atau bahkan bisa lebih 2 bulan. Nah, dari situ nanti akan terlihat tanda-tanda bahwa domba itu hamil. Nah, setelah hamil, jantannya kita ambil, kita pisahkan lagi, kita pindahkan lagi ke palangan atau ke yang kira-kiranya belum, atau ada domba yang belum hamil. Tuh. Nah, setelah 3 bulan memasuki bulan ke-4, bulan ke-5 pasca di koloni itu, nanti
kita seleksi, kemudian kita pisahkan domba yang sudah hamil dengan yang belum, kemudian yang sudah hamil tua pun kita pisahkan ke kandang yang sebelah utara sana. Nah itu. Selanjutnya kalau perawatan di melahirkan ya ini terutama itu memang harus ditunggui. Jadi memang tugas berat ABK itu ya nunggui domba lahiran. Nah kebetulan kalau di kandang kami itu lahirannya kisaran jam-jam 12 malam, jam 3 pagi gitu. Jadi hampir tidak tidur ABK-nya, kasihan. Tapi ya itu, seorang peternak pasti ngalami itu. Harapannya untuk dunia peternakan khususnya di daerah Purworejo, mari kita sama-sama membangun atau membesarkan peternakan khususnya di daerah Purworejo untuk menjadi peternakan yang besar di kemudian hari, kemudian agar kualitas domba yang dihasilkan juga berkualitas dengan baik. Nah untuk pesan untuk peternak-peternak yang ada di desa, karena kami berada di desa, ini jangan takut memulai usaha. Pertama adalah yakin, kedua adalah niat, ketiga adalah eksekusi. Untuk modal nanti insya Allah datang sendiri, sambil berdoa, sambil nyari maksudnya itu. Penjualan, kami melakukan penjualan itu kalau yang di kandang breeding ini, kalau warga sekitar membutuhkan bisa datang langsung ke kandang, kemudian milih sendiri dombanya yang mana, nanti sudah biar marem gitu, milih sendiri. Kalau di kandang yang penggemukan kita biasa kan, kalau di kandang penggemukan ini rata-rata dombanya itu betina. Nah betina ini fungsinya adalah larinya itu ke tempat sate, akikoh, nah larinya ke situ. Bahkan penjualan yang kami lakukan itu yang sudah ini ke Brebes, ke Tegal, ke Jogja, ini rata-rata larinya ke akikohan. Dan yang paling jauh itu ke Bekasi. Untuk omset itu sendiri kisaran sekitar 200 juta lah dalam waktu sekali panen ini, sekali panen.